Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Yampi. Alhamdulillah siang hari ini kita kehadiran tokoh dalam pengembangan ikan air tawar yang saat ini memberikan peluang potensi untuk menjadi bisnis ya, sekaligus mencukupi kebutuhan gizi kita terutama protein, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Didi Supendi. Beliau juga Ketua P4S Mina Mulia yang kesempatan pada siang hari ini akan berbagi pengalaman, akan sharing bagaimana sampai keberhasilan yang dicapai saat ini. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu Didi Supendi, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sebelum kita mengawali bincang-bincang kita, mungkin Bapak bisa menyampaikan background ya Pak ya, mengawali bagaimana usaha ikan air tawar atau yang dikenal dengan ikan hias ya Pak ya, ikan hias air tawar ini sampai hari ini beliau telah memiliki kurang lebih 150 bak untuk pengembangan ya, dan 1.500 untuk akuarium ikan hiasnya ya. Nah, ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan bincang-bincang kita siang ini memberikan inspirasi, dan bagi sahabat Yampi yang ingin memperdalam bisa berlatih di P4S beliau, yaitu di P4S Mina Mulia di daerah Bekasi, ataupun mungkin bisa konsultasi terkait dengan ikan hias air tawar. Baik, kami awali. Silakan Bapak mungkin menyampaikan ya awalnya sampai akhirnya berkembang saat ini. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Haji Didi Supendi, penggiat pembudidaya ikan hias di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salam Sobat Yampi yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau boleh saya bercerita, berawal dari kegundahan saya sebenarnya Bu, main ikan hias itu karena pada tahun 1986 desa saya mulai kehabisan lahan yang tadinya lahan pertanian dan kebun, penghasil padi dan buah-buahan. Dengan adanya kemajuan pembangunan sehingga tergusur jadi perumahan, dan juga ya ada 1-2 untuk pabrik, sehingga tidak memungkinkan lagi kalau kita terus mempertahankan kehidupan kita di pertanian saat itu. Sehingga saya sebagai salah seorang pemuda desa yang punya kewajiban tentunya bagaimana desa kita ke depan, karena kebetulan saat itu saya juga sebagai ketua Karang Taruna Desa, sehingga saya membawa misi tentunya untuk teman-teman saya untuk bagaimana supaya ekonomi desa ini tetap berjalan ya dengan keadaan yang saat itu sudah mulai berubah, sehingga saya berpikir apa yang bisa kita lakukan di lahan sempit untuk pertanian dan perikanan, sehingga saya konsultasi, minta pendapat dengan teman, dan termasuk juga saya datang waktu itu ke Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi. Saya menyodorkan keadaan desa saya, sehingga dari dinas menawarkan beberapa kegiatan yang mungkin bisa menjadi pilihan. Nah, pilihan waktu itu jatuh di 2 jenis kegiatan, yaitu budidaya ikan, baik ikan tawar konsumsi maupun ikan hias. Dan yang kedua adalah budidaya tanaman hias, termasuk di dalamnya itu ya bunga dan juga tanaman bonsai waktu itu. Nah, kedua pilihan ini ya kita sambut dan kita bawa pulang ke desa, kita bicara dengan para pemuda dan juga ibu-ibu PKK waktu itu. Saya dapat
hadiah dari dinas ini 2 kegiatan ini. Bagaimana kita mau ambil? Kalau kita mau ambil, tentunya kita harus siap-siap. Ya, siap orangnya, siap lahannya, karena memang lahan kita sudah sempit. Sehingga yang sempit ini, saya yakin kalau kita serius, ini pun masih bisa menghasilkan. Sehingga saya minta dilatih waktu itu, Bu, sama orang-orang dari dinas pertanian, Subdin ikan hias tentunya. Waktu itu masih ya, karena belum ada dinas perikanan. Nah, dibuatlah rencana, kita dilatih kurang lebih 1 minggu, berlatih budidaya ikan hias, ada cupang, gapi, koral, moli, asalnya itu ya. Dilatih, terus setelah dilatih tentunya perlu modal ternyata kan, Bu, bikin kolamnya, bikin akuariumnya. Waktu awal memang kita belum mengenal akuarium. Masih kolamnya kolam bak semen. Nah, waktu itu masih ada negara penyokong bantuan pembangunan kita, yaitu IGGI dulu. Nah, kita disodorkan ke sana, sehingga kelompok saya itu dapat bantuan dari IGGI. Nah, dari bantuan itu kami buat kolam-kolam. Ada kurang lebih ada 6 kelompok. Satu kelompok dapat 6 kolam. Nah, tiap kelompok itu yang membesarkan ikan yang sudah dilatih tadi dari Dinas Pertanian Kabupaten. Ikan yang awal kita budidayakan itu ikan mas koki, Bu. Mas koki. Waktu itu mas koki. Itu lagi itu juga ya, Pak, mas koki sudah lumayan di Indonesia, sudah banyak dikenal ya, mas koki cupang. Itu mas koki kita budidayakan. Ya alhamdulillah, karena kebetulan alam kita juga mendukung ternyata. Kenapa? Karena makanan utama dari ikan hias ini adalah cacing sutra, tubipek. Nah, itu ternyata di daerah saya itu sungainya adalah sungai-sungai buangan dari sampah dari perumahan dan juga dari pasar, mungkin begitu. Itu yang mudah tumbuh cacing tadi, Bu. Sehingga cacing sutra itu melimpah. Kita nggak kekurangan. Itu ya artinya bisa dimanfaatin. Kita manfaatkan, Bu. Perlu beli ya. Kalau sekarang itu kan mahal sekali, Bu, cacing sutra itu. Nah, waktu itu karena memang melimpah, ya ikan kita tumbuh subur. Sehingga mulai dari situ. Ikan kita sudah besar, pasarkan, ternyata nggak segampang yang kita duga, Bu. Nah, pemasarannya ini yang susah. Yang kita tahu kan pemasaran cuma di kios-kios. Nah, kios itu penerimaannya sangat sedikit, terbatas, Bu. Nah, sedangkan kita kan produk massal. Bagaimana ini caranya? 6 kali 6 kelompok kan? Kan? Kita bingung, Bu, kemana lagi mau dipasarkan ini? Hasilnya banyak. Saya mau nggak mau lah putar otak lagi kan. Sebagai ketua kelompok tentunya harus bertanggung jawab. Saya datangi beberapa eksportir. Ternyata mereka terima, tapi nggak semudah yang kita pikirkan. Ternyata persyaratannya juga banyak dan ketat gitu. Nah, yang paling utama itu eksportir itu mau yang pertama tentunya ikannya harus sehat. Kedua karena ini ikan hias, Pak, ya. Sertifikat mungkin nggak terlalu yang buat eksportir, yang penting ikannya, Bu. Ikannya harus sehat, warnanya bagus karena ikan hias kan. Kemudian seragam. Jadi eksportir nggak mau terima. Ukuran itu harus seragam, Bu. Harus itu. Jadi eksportir kalau minta 5 cm bukan 6 cm, bukan 4 cm, 5 cm mintanya, begitu. Sementara kita kan dari petani, pokoknya besarin ikan ini 3 bulan, udah besar, angkat semua. Di eksportir ternyata nggak begitu. Jadi kita belajar lagi, Bu, bagaimana caranya supaya ikan yang dihasilkan oleh para pembudidaya kita, anggota saya nih, memenuhi syarat gitu memenuhi syarat, kalau mau ke eksportir ya harus seperti itu, harus ikuti dia. Walau bagaimanapun ya kita butuh mereka kan. Ya belajar lagi saya dengan disiplin yang harus kuat ternyata. Nah, karena kuat seperti itu, Bu, tidak segampang juga yang kita perkirakan. Jadi banyak teman-teman tuh tumbang. Adil susah, ini nempatinnya di mana sisanya? Saya kan putar otak lagi. Harus bagaimana? Ternyata ya mau tidak mau harus tambah
modal, tambah tempat. Kalau tempatnya sedikit, itu tadi sekali panen, kalau nggak diangkat semua bagaimana sisanya? Bagaimana kita untuk memindahkan yang untuk berikutnya? Oh, nggak mau tambah, berkembang. Tapi sudah rontok beberapa orang. Karena tadi tidak ya tekun juga, ya Pak ya. Semuanya kan usaha itu harus tekuni. Ya, harus inilah. Harus kerja keras lah ya Pak. Harus sungguh-sungguh betul Bu. Kalau kita kurang sungguh-sungguh nggak bisa menghasilkan. Nah, sehingga mulai dari itulah desa saya dikenal sebagai desa penghasil ikan hias. Di Bekasi. Jadi Bapak dari berapa menjadi berapa sekarang? Dari awal 6? Awal 6 kolam ya. Semen ya? Iya, bak semennya 6. Ya, belum saya ada akuarium waktu itu belum. Nah, saya melanglang buana kemana-mana ya, ke teman-teman, ke Jakarta Timur, ke Pondok Gede, ke Parung, ke Depok, ke Sawangan, ya sambil cari ikan, sambil belajar Bu. Makin saya keluar, makin pusing kepala saya. Ternyata ikan hias itu banyak sekali. Bukan hanya mas koki, cupang, gapi. Wah, saya tambah bingung lagi Bu. Saya datang ke eksporter, iya betul, perlunya banyak sekali nih ikan. Ini tantangan juga. Peluang bisnisnya besar. Wah, luar biasa Bu. Dari kitanya ya, sekarang bagaimana menyiapkan itu ya Pak? Saya tertantang Bu, karena ternyata ini peluang luar biasa ini. Peluangnya. Ya, cuma memang sudah terlanjur teman-teman yang di sana udah keburu down ya Pak. Iya, down duluan, banyak yang tutup gitu. Akhirnya saya single fighter lah di sana awalnya ya Bu ya, setelah teman-teman bosan karena kebetulan ikan juga lama besarnya Bu. Karena tempatnya kecil, lama, nggak menutup kebutuhan. Jadi dia tidak bebas ini ya. Makannya kan pasti terbatas ya Pak. Terbatas. Dan semuanya jadi pertumbuhannya juga lambat, nggak menutupi kebutuhan sehari-hari. Saya berpikir dengan perjalanan saya kemana-mana, saya banyak lihat. Kalau ikan hias nggak bagus, kenapa? Banyak juga teman-teman yang kaya dari ikan hias. Berarti ikan hias ini juga sebetulnya kalau ditekuni betul, itu menjadi dipenuhi segala kebutuhannya. Ini adalah peluang. Betul. Saya belajar ke teman-teman itu kalau pengen jadi petani ikan hias, minimal kita punya kolam itu 30 kolam. 30 kolam ya Pak kalau ya. Kalau akuarium minimal 100 akuarium per keluarga perikanan ikan hias. Nah Pak, kan Bapak awalnya hanya memiliki kolam yang semen ya. Betul. Nah, sekarang atau ditambah dengan akuarium. Nah, ini apa Pak? Bedanya fungsi dari yang semen tadi dengan akuarium, Pak? Ya, tentunya tadi Bu, berkaitan dengan lahan yang utama. Kalau kolam semen itu kan dia horizontal ya, mendatar. Banyak membutuhkan lahan. Sebetulnya bagus dengan kolam, tetapi karena lahan kita terbatas, bagaimana lahan yang sempit ini bisa memenuhi kebutuhan ikan yang kita butuhkan. Akuarium itu juga sebagai media untuk budidaya pengembangan yang tadinya kita horizontal, sekarang kita vertikal ke atas, bertingkat ya. Yang tadinya kolam kan satu tingkat saja, sekarang bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Nah, kapasitasnya gimana Pak? Kalau yang kolam semen itu Bapak bisa membudidayakan berapa ratus? Ada rumusnya lah. Saya pikir Bu, jadi ada luasan volume. Selama ini yang Bapak semen itu untuk berapa ratus? Ya kita hitungnya biasanya volume air Bu, kubik ya. Jadi untuk 1 meter kubik itu berapa ekor untuk ukuran ikan sekian. Nah, jadi berapa ekor untuk ikan sekian. Jadi ada ininya. Yang akuarium menyesuaikan juga menyesuaikan itu. Ya kita hitung kubiknya, nanti berapa isinya. Dengan besar kecilnya ikan. Ya kalau ikan bayi benih ya mungkin 1 kubiknya bisa 1000, bisa 1500. Tapi sebegitu ukurannya sudah 5 cm ke atas, mungkin saja 1 kubik cuma isi 50 ekor gitu. Tergantung juga jenis ikannya. Makin mahal ikannya, biasanya kita membutuhkan lahan yang lebih luas. Lebih banyak ya. Iya. Artinya kan awal mula Bapak berusaha ikan air tawar itu kan dengan 6 kolam itu ya Pak. Nah, sekarang Bapak memiliki kurang lebih 100. Dan yang akuarium kurang lebih 1500.
Nah, artinya itu kan dari awal Bapak usaha 86 ya, 1900 sampai sekarang, berarti peluangnya makin bagus dong Pak ya? Makin hari itu ternyata Bu, bukannya makin kurang, malah makin banyak, apalagi sekarang ini. Jadi saat ini tuh peluangnya cukup bagus Pak, usaha masih ikan. sangat bagus. Kalau saya bilang kenapa? Ya. Karena jenis ikan yang belum dikelola baik, belum dieksplor di alam kita tuh juga masih sangat banyak. Masih banyak. Sehingga itu akan menambah kekayaan kita kan, kalau kita mau budidaya. Kalau kita mengeksplor itu ya terus, Pak ya, potensi-potensi. Iya, masih sangat besar. Contoh sekarang ini, saya tadinya hanya mengenal ikan rainbow itu hanya beberapa, mungkin 4 atau 5 jenis ya. Iya. Nah, sekarang itu bisa di atas 50 jenis, Bu. Dan untuk itu jenis. merupakan endemik kita ya? Endemik asli Indonesia. Masya dari Papua. Oh, dari Papua. Dari Papua, Bu. Nah, itu sekarang ini sudah besar-besaran dieksplor. Nah, kebanyakan ditangkap begitu saja dari alam. Nah, kalau kita tidak kembangkan, kita tidak kembang biakan, lama-lama akan punah, akan habis. Nah, itu pun ada beberapa jenis yang sudah kita susah mendapatkan dari alamnya. Penangkarannya gimana, Pak? Penangkarannya yang penting ada induknya, Bu. Nah, kalau induknya saja sudah kita tidak dapatkan, nah, malah adanya di Eropa, kan aneh. Jadi pindah ya, Pak ya, kekayaan kita. Nah, berarti itu kan harus ini kan Pak, kekayaan alam yang memang menjadi aset ya, ya harus dijaga. Nah, disinilah harus hadir pemerintah dalam hal ini tentunya kementerian terkait yang harus. Air tawar ada juga loh Pak. Ada, ya harus diselamatkan itu, kalau tidak lama-lama nanti punah ya Pak. Contoh yang paling gampang, ikan arwana itu kan ikan asli Indonesia, dari Kalimantan, tetapi hak patennya siapa yang punya? Yang saya dengar itu bukan kita, tetapi Malaysia katanya. Kan sayang? Iya, sayang sekali. Nah, ikan-ikan rainbow ini juga luar biasa. Kalau ini juga kita tidak selamatkan, nanti ini jadi punya orang lain juga, ya Pak ya. Kita sendiri yang akan rugi. Nah, tentunya ini kehadiran negara tentunya untuk menyelamatkan aset ya. Iya, aset kekayaan alam kita itu harus dijaga. Kemudian para pembudidayanya harus juga dibina, dimodalin kalau memang perlu gitu. Untuk tadi melestarikan apa yang sudah ada di alam kita, jangan sampai keburu punah. Iya, betul. Nanti kita sendiri yang rugi. Pak, yang Bapak ketahui berapa jenis ikan hias air tawar ini, dan sebetulnya masih sekian ribu kali jenis gitu. Yang Bapak ketahui sudah berapa? Sayang saya ini sekarang ini baru ratusan ya Bu ya. Padahal yang saya dengar katanya itu ribuan jenis. Masya Allah, subhanallah ya Pak ya. Itu jadi masih peluangnya luar biasa. Makanya tinggal kita bagaimana menggali potensi ini, bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga ini juga kehidupan kehidupan kita ya. Contoh saya mungkin salah satunya ya dari ikan hias ini saya sama dengan orang yang lain, mungkin anak-anak saya bisa sekolah, bisa kuliah, bisa sarjana. Jadi putra Bapak sudah ini semua ya Pak? Ya, dari 4 orang ini sudah 3 sarjana, yang 1 masih SLA. Itu dari ikan hias? Ya, dari usaha yang saya geluti. Dari usaha ikan hias saja? Itu. Ya. Masya Allah. Jadi ini memberikan peluang ya ke sahabat Yampi bahwa melalui pengelolaan ikan hias air tawar pun kita mampu memberikan kehidupan dalam keluarga ya Pak. Ya. Dan tidak mesti harus di lahan luas, lahan sempit pun bisa. Di lahan sempit pun ikan hias, jangankan kita punya lahan mendatar yang horizontal. Yang vertikal pun kita punya tembok masih bisa, asalkan kita mau. Kita punyanya cuma sebidang dinding, masih bisa. Dan menurut Bapak itu masih dibuka, artinya bisnis ini masih terbuka sangat luas ya Pak? Masih sangat luas. Kalau saya ini karena itu tadi, ya saya baru ratusan jenis, tapi yang ada itu ribuan jenis. Ribuan ya. Nah sekarang kuncinya apa nih Pak? Seandainya Bapak kan udah jelas dari tahun 1986 sampai 2026 konsisten ya Pak ya, usaha di ikan hias air tawar. Nah kuncinya apa Pak sehingga Bapak artinya
tidak beralih ya, tidak beralih usaha gitu. Saya pikir semua usaha ya harus seperti itu, Bu. Jadi kita kalau mau belajar ya harus dari A sampai Z kan gitu ya. Terus, jangan harus semua harus kita berpindah-pindah gitu ya, Pak. Alur dari awal sampai akhirnya harus kita ikuti, telusuri, pelajari sampai ya kita tamat betul bahwa itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan. Jadi saya begitu terjun ke ikan hias, ya di samping hobi memang karena dia hobi ikan. Saya juga saya geluti terus. Kenapa? Ya tadi itu usaha apapun sebetulnya sama saja. Tantangannya apa, Pak? Ya tantangan banyak sekali tentunya, Bu. Mulai dari tadi awal umpamanya kita lahan. Lahan karena lahannya sempit. Bagaimana cara kita memutar otak supaya yang sempit ini pun bisa mengalahkan yang luas. Kemudian yang kedua modal tentunya, Bu. Karena bikin akuarium, bikin kolam, terus juga mendatangkan induk yang jauh dari Papua umpamanya. Ikannya murah, Bu, di Papua tapi murahnya sampai Jakarta. Iya, artinya kan Pak kalau untuk induk ya ikan hias ini di kita pun ada gitu ya, Pak. Ada. Nggak harus impor maksud saya. Ada banyak di kita. Ya kalau mau impor ya jenis impor ada juga, lebih banyak lagi. Tapi kan kita secara bisnis kan mungkin itu ya, Pak ya. Sebetulnya kalau sudah mulai terjun nggak jadi masalah, Bu, karena Indonesia ini diakui oleh dunia bahwa pembudidaya ikan hias Indonesia ini canggih-canggih. Jadi banyak ikan-ikan yang dari luar yang sekarang boleh dibilang sudah jadi endeminya Indonesia, padahal itu asalnya luar. Contoh, Mas Koki itu bukan ikan Indonesia. Discus itu bukan asli Indonesia. Terus juga beberapa jenis ikan lagi yang bukan asli kita tetapi sekarang sudah luar biasa dikembangkan di negeri kita ini, sudah banyak sekali diproduksi oleh para pembudidaya kita. Yang kita miliki pun tidak kalah ya, tidak Pak kalah. Artinya harus tetap terus Kenapa harus kita ini dari luar ya, orang betul, kita betul. Yang kita punya aja banyak kan. Dan itu diminati oleh pasar ya, artinya baik luar dalam biasa. maupun luar ya. Betul. Nah, apa jenis yang Bapak upayakan yang memang pasarnya lebih kurang menjanjikan gitu, Pak? Ya, yang sekarang ini ya, belakangan ini saya sedang mengembangkan lebih banyak ketimbang jenis yang lain adalah jenis rainbow. Rainbow ya, itu ya. Jenis ikan hias pelangi. Ya, boleh ditampilkan kalau memang ini beberapa jenis ikan rainbow. Rainbow pun macam-macam ya, Pak? Ya, nanti dari jenis rainbow akan terbagi lagi, Bu, berbagai macam jenis rainbow namanya. Sekarang nih yang lagi diminati itu ya, Pak? Ya. Salah satunya adalah jenis rainbow. Karena dari warnanya ini sudah disebut aja rainbow, berarti kan dia seperti pelangi ya, macam-macam. Jadi ada merah, kuning, magic, kuhini, biru kan gitu ya. Itu ada semua gitu. Masya Allah. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada beberapa jenis rainbow. Ini beberapa jenis rainbow ini ya, Pak. Nah, kan beda-beda warnanya setiap. Jadi ada kuning sama merah. Ada yang biru sama kuning gitu ya, Pak ya? Ya, dan itu hanya ada di kita di Indonesia. Di Indonesia. Contoh kayak ini bosmani. Ini apa namanya, Pak? Bosemani. Bosemani. Oh, Bapak hafal semua nih. Ini hanya ada di Indonesia. Masya. Dan aslinya dari Papua. Nah, sekarang sudah lebih banyak hasil budidaya ini, Bu. Kalau kita nyari di Papuanya malah sudah agak sulit. Kurang ya. Iya, ini lebih banyak. Nah, inisiatif untuk mempatenkan nih, Pak? Ya, tentunya itu kita kembalikan ke otoritas yang Pak? Ada, Bu, nah, ada. Ya, tentunya ya yang punya kompetensi di situ, Bu. Iya, kita larikan ke kan jangan sampai tapi ya, Pak. seperti itu. Nasib yang lain gitu. Iya. Oh, ini ya. Itu juga ada yang red. Nah, red itu juga, merah sekali. Nah, itu. Ini juga masih jenis bosemani. Banyak lagi jenis-jenis yang barunya, Bu. Ada sudah rainbow kan banyak ya, Pak. Yang sekarang baru teridentifikasi gitu ya. Artinya baru dikelola itu ada berapa banyak, Pak? Banyak, Bu. Banyak jenis yang baru-baru yang saya juga belum hafal namanya. Tapi sudah berapa yang ini, Pak, yang warna-warnanya berbeda gitu, Bapak sudah usahakan
Iya, sudah kurang lebih ada 20 jenis di rumah. Jenis. Kurang lebih 20 jenis yang saya sudah kembangkan di rumah. Iya. Dan pasarnya kemana ini, Pak? Kalau Bapak memasarkan ikan hias ini melalui toko-toko gitu ya, kios atau hanya sebagian kecil karena 80% kita untuk pasokan ekspor. Ya, melalui eksportir. Saya memang masih mengandalkan eksportir untuk pasar saya, tetapi juga mulai merintis sendiri perlahan gitu. Kita mencoba menawarkan ke beberapa negara. Ternyata sekarang ini Vietnam yang mulai ambil gitu dari produk saya tuh. Masya Allah, iya. Nah, kunci utama suksesnya menurut Bapak apa tadi itu? Yaitu pertama kita keyakinan bahwa usaha ini menghasilkan, gitu. Ya, yang kedua tentunya tadi keteguhan bahwa kalau kita berusaha kuat, yakin yang kuasa juga akan memberikan jalan kan gitu. Yang ketiga, modal ya Pak. Yang ketiganya yaitu upaya bagaimana supaya kita kecukupan yang dibutuhkan dalam usaha itu harus terpenuhi. Selama ini saya sih karena ini selama ini kan kalau bantuan itu bisa dari swasta gitu ya Pak, bisa dari pemerintah, BUMN. Nah, yang sudah Bapak manfaatkan adakah Pak CSR atau apa? Hampir semua sudah, Bu. Sudah. Kebetulan ya mungkin begitu saya dikenal jadi terkenal kan begitu ya. Jadi lembaga penyediaan modal pun datang. Ya BRI, terus BJB kalau di Jawa Barat ya. Itu juga sudah menjadi langganan saya untuk mendapatkan modal. Termasuk juga kalau di KKP itu ada namanya LMUKP, Lembaga Permodalan Usaha Perikanan. Kayak kalau pertanian itu mungkin direktorat pembiayaan gitu. Pembiayaan. Iya. Nah, untuk menjaga kualitas ikan hias Bapak ini treatmentnya atau perlakuannya bagaimana? Tentunya memang karena ini ikan hias, yang dilihat adalah salah satunya adalah keindahan. Nah, keindahan jadi itu kalau warna harus jadi warna gitu bagaimana supaya ikan kita ini yang merah itu warnanya merah kan gitu ya. Gitu. Kalau yang kuningnya sekuning emas berlian kayak gitu. Nah, itu ada pasti treatmentnya Bu. Dari gitu. Baik itu dari makanan, juga dari air, dari pengaturan makanan, oksigen air, dan lingkungan, suhu dan lain sebagainya itu juga sangat mempengaruhi. Dan itu Bapak jaga ya Pak? Ya, harus seperti itu Bu. Nah, juga kita harus tahu ikan jenis ini dia di air yang bagaimana bagusnya. Nah, itu juga harus punya pengetahuan juga itu. Karena airnya boleh sama beningnya, tetapi antara Bogor, Bekasi, Sukabumi itu enggak sama Bu. Nah, sehingga kita harus juga tahu. Nah, itu juga ada semua sekarang cabang ilmu itu ada kok semua. Iya. Berarti itu kita harus benar-benar diperhatiin ya Pak ya untuk menjaga kualitas tadi. Kalau harga itu pasti akan Bapak ditentukan oleh pasar atau Bapak harga itu Pak? Ya, memang untuk menentukan harga kebetulan ikan hias ini termasuk komoditas yang enggak ada standarnya Bu. Jadi harga itu jadi bisa negosiasi gitu Pak? Ya. Salah satunya kekuatan kita. Pertama posisi tawar kita ada di mana? Ya kalau kita di petani tingkat dasar, ya jangan marah kalau ikannya murah kan gitu. Meskipun sama. Ikannya sama jenisnya. Mungkin itu tadi. Jadi kelasnya ya. Kelas si pembudidayanya ini ada di mana? Jadi itu juga sangat menentukan Bu. Mungkin kita contoh salah satu tadi punya ikan rainbow dengan ukuran 5 cm. Di petani yang punya kolamnya cuma 2-3 kolam dengan pengelolaan seadanya yang asal-asalan kan gitu. Paling harganya 5.000 perak kan gitu. Tapi kalau yang dipelihara benar, diperhatikan airnya, makannya, warnanya sehingga dengan ukuran yang sama yang tadinya cuma 5.000 bisa 50.000. 50, Masya Allah. Jadi itulah ya sebetulnya kalau kita ingin punya posisi tawar yang bagus ya Pak ya. Harus menciptakan itu Bu. Bagaimana caranya? Ya juga kalau bahasa saya itu bagaimana cara kita membuat merek diri. Saya
Bapak ikan hias. Itu kan juga jadi merek gitu ya. Jadi kalau orang mau tanya, Pak mau beli ikan rainbow, oh udah Haji di Bekasi kan gitu. Nah itu menjadi salah satu ikan hias Bekasi Pak Haji Didik gitu nah, itu jadi merek Bu gitu kan. Dan itu tentunya juga harga akan sangat berbeda dengan tadi petani kita yang baru mulai belajar ikan hias. Kenapa? Semuanya kan ada keterkaitan. Ada rupa, ada harga gitu. Nah, betul. Nah, mungkin melalui P4S Bapak ya.